Deret aritmatika. Hai, aku Atun. Ayo belajar matematika bersama. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang deret aritmatika. Apakah kalian tahu matematikawan bernama Carl Friedrich Gauss? Ya, beliau adalah seorang matematikawan yang berjasa pada deret aritmatika. Bahkan saat usianya 10 tahun, beliau tidak hanya dapat membilang suatu bilangan, tetapi dapat menjumlahkan dengan cepat bilangan 1 hingga 100. Dan pada saat itu belum ada kalkulator. Wah, bagaimana caranya? Ayo coba kita cari tahu bersama-sama. Cara Carl Friedrich Gauss untuk menjumlahkan bilangan 1 hingga 100 yaitu dengan cara memasangkan dua bilangan yaitu 1 dengan 100, 2 dengan 99, dan 3 dengan 98 yang menghasilkan nilai yang sama yaitu 101. Nah, kemudian mengelompokkan suku-suku pada daerah tersebut sehingga memiliki nilai yang sama ketika dijumlahkan. Dengan melakukan hal tersebut akan memudahkan kita dalam melakukan operasi penjumlahan. Nah, coba kita perhatikan. Setelah kita menjumlahkan dua bilangan tersebut, dihasilkan 101 sebanyak 50. Nah, berarti kita bisa kalikan 50 dengan 101 yang menghasilkan 5.500. Sangat mudah bukan? Jika kita perhatikan, barisan 1, 2, 3 hingga 100 membentuk barisan aritmatika atau tidak? Yap, membentuk barisan aritmatika karena memiliki beda atau selisih antar dua suku yang berurut-urutan yaitu 1. Berarti tadi kita menjumlahkan suku-suku dari suatu barisan aritmatika. Nah, itulah yang disebut dengan deret aritmatika. Ingat ya, U artinya suku dan UN berarti suku ke N. Di sini deret aritmatika dilambangkan dengan SN. Nah, sekarang jika kita ingin menjumlahkan 4 suku pertama dari suatu barisan aritmatika yang belum diketahui nilainya, maka kita dapat menggunakan barisan aritmatika atau pola barisan aritmatikanya. Kita tahu bahwa U1 adalah A, berarti jika kita mengikuti pola dari barisan aritmatika, U2-nya sama dengan A ditambah B, U3-nya A plus 2B, U4-nya A plus 3B. Nah, kemudian kita akan jumlahkan pola-pola tersebut. Nah, dalam hal ini berarti kita mencari deret aritmatikanya. Nah, deret aritmatika dilambangkan dengan SN. Karena kita mencari jumlah dari 4 suku pertamanya, berarti kita menggunakan simbol S4. Di sini kita akan menjumlahkan 4 suku pertamanya. Berarti S4 sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 dan ditambah U4. Nah, kemudian kita substitusikan bahwa U1 merupakan A, U2 A ditambah B, U3-nya A ditambah 2B, dan U4-nya adalah A ditambah 3B. Kemudian kita jumlahkan variabel yang sama, menghasilkan 4A ditambah 6B. Nah, dari 4A ditambah 6B, kita cari faktor terbesar dari bilangan 4 dan juga 6, yaitu 2. Nah, jika kita kalikan 2 dengan 2A menghasilkan 4A. Jika kita kalikan 2 dengan 3B menghasilkan 6B. Nah, kemudian kita manipulasi lagi. Kalau 2 itu diperoleh dari 4 dibagi 2. Dan pada 3B kita bisa pecah lagi menjadi 3-nya itu kan berarti 4 dikurang 1. Nah, kenapa sih kita harus melakukan hal demikian? Nah, kita itu ingin melihat bahwa kalau misalnya dia S4 itu ada keterkaitan di polanya. Sekarang kita akan jumlahkan 10 suku pertama dari suatu barisan aritmatika yang belum diketahui nilainya. Nah, terlebih dahulu kita menuliskan pola dari barisan aritmatikanya. Nah, kemudian kita jumlahkan pola-pola tersebut. Sehingga S10-nya itu sama dengan U1 ditambah U2 hingga U10. Nah, kita langsung aja substitusikan yang tadi, yang pola barisan aritmatikanya. Sehingga menghasilkan 10A ditambah 45B.
Nah, 10A ditambah 45B itu bisa kita manipulasi menjadi 5 dikali 2A ditambah 9B. Kemudian agar berkaitan dengan S10 nih, berarti 5 itu kan 10 dibagi 2. Nah, terus 9B. 9 itu diperoleh dari 10 dikurang 1 kan. Nah, jadi untuk S10 itu mendapatkan pola yang sama dengan S4 tadi. Nah, kan berarti keduanya saling berkaitan ya. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa rumus jumlah n suku pertama deret aritmatika itu Sn sama dengan U1 ditambah U2 hingga ditambah UN. Karena dengan pola ini masih kesulitan ya untuk kita menjumlahkan A ditambah A plus B hingga ke 100, maka kita bisa nih gunakan atau kita bisa buat rumus deret aritmatika yang lebih simpelnya. Ayo kita perhatikan kembali. Karena deret aritmatika merupakan penjumlahan dari barisan aritmatika, nah di sini kita disajikan barisan aritmatika dari U1 hingga UN. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Kita jumlahkan dari U1 sama dengan A hingga UN sama dengan A plus N-1 dikalikan B. Nah, kemudian kita akan jumlahkan dari U1 hingga UN. Nah, karena penjumlahan dari suku-suku tersebut itu adalah Sn, jadi kita tulis Sn sama dengan A. Di situ kan ada A sebanyak N faktor, ya kan? Kemudian ditambah B, terus ditambah 2B, 3B, 4B, hingga N dikurang 1 dikali B. Nah, di situ terdapat penjumlahan berulang dari A sebanyak N faktor, sehingga kita dapat tuliskan N dikali A. Lalu kita bisa tuliskan untuk yang B sampai dengan N-1 dikali B itu. Nah, semuanya kan ada B-nya. Jadi kita bisa ubah dalam bentuk B dikali dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya hingga N-1. Dan nanti bentuknya sama aja kok, sama kayak yang B ditambah 2B ditambah 3B. Namun kita sederhanakan menjadi B dikali dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 hingga N-1. Nah, kemudian bentuk dari B dikali 1 plus 2 plus 3 hingga N dikurang 1 itu kita bisa sederhanakan menjadi B dikali N, kemudian kita kalikan lagi dengan N-1 per 2. Nah, disitu kalau misalnya kita coba nih, misalnya N-nya 1, nah 1 dikurang 1 kan 0, N dikalikan 0 kan 0, 0 per 2 kan 0. Nah, disitu berarti kan urutan pertamanya itu kan bedanya tuh nggak ada kan, karena U1 itu cuma A. Nah, kalau misalnya kalian substitusiin N-nya 2, berarti kan 2 dikurang 1, berapa 1? Terus N-nya kan 2, 2 dikali 1, 2, 2 per 2 sah 1. Nah, kalau misalnya di U2 itu kan A plus B. Begitu pula dan seterusnya. Intinya adalah B dikali 1 ditambah 2 hingga N-1 itu dapat kita sederhanakan dalam bentuk N dikali dengan N-1 dibagi dengan 2 atau per 2. Nah, kemudian kita bisa kelompokkan lagi. Kalau misalnya yang itu kan N dikali A, berarti memuat N. Terus yang B tadi juga memuat N tuh. Nah, berarti kita bisa bentuk menjadi N dikali A plus N-1 dikali B per 2. Nah, yang ada di dalam kurung itu kita samakan penyebutnya. Jadinya yang A aja itu jadi 2A. Karena 2A per 2 itu kan sama dengan A. Nah, karena terjadi operasi perkalian dari N dikali 2A plus N-1 dikali B per 2 itu. Jadi kita dapat bentuk menjadi Sn sama dengan N per 2 dikali dengan 2A plus N-1 dikalikan dengan B. Nah, 2A kan merupakan A ditambah A ya. Nah, kemudian kita akan pecah. Sehingga kita lihat highlight yang ada di warna merah itu. A ditambah N-1 dikalikan B. Nah, itu merupakan rumus dari barisan aritmatika kan. Suku ke N dari barisan aritmatika. Jadi kita dapat tuliskan dengan UN. Sehingga Sn yang kita dapatkan adalah Sn sama dengan N per 2 dikalikan dengan A ditambah UN. Nah, jadi itulah rumus jumlah N suku pertama deret aritmatika. Wah, ternyata susunannya sama seperti waktu kita mencari S4 dan juga S10.
Tuh, coba perhatikan di S4. Nah, karena itu jumlah 4 suku pertamanya berarti kan 4 per 2, berarti N-nya itu kan 4. Nah, terus di situ kita lihat yang 4 dikurang 1. Itu kan di bagian N-1-nya. Nah, dapat disimpulkan bahwa rumus jumlah N suku pertama deret aritmatikanya adalah Sn sama dengan N per 2 dikalikan dengan A plus UN, atau dapat juga kita tulis dengan Sn sama dengan N per 2 dikalikan dengan 2A plus N min 1 dikalikan dengan B. Nah, kemudian adalah contoh soal pertama. Diketahui suatu deret yaitu 13 ditambah 16 ditambah 19 ditambah 22 dan seterusnya. Nah, jumlah 30 suku pertama deret tersebut adalah, nah, diketahui bahwa A-nya adalah 13, B-nya adalah 3, dan yang ditanyakan adalah jumlah 30 suku pertamanya. Jadi langsung aja kita masukkan ke rumus deret aritmatika yang udah kita temukan tadi. Kemudian substitusikan pada rumus tersebut sehingga kita bisa masukkan tuh satu-satu. Nah, hasilnya adalah 1695. Contoh soal berikutnya, yaitu selama 30 hari Nara berhasil mendapatkan telur ayam sebanyak 22.350 butir. Jika banyak telur ayam yang dia dapat dikumpulkan pada setiap harinya membentuk suatu barisan aritmatika. Dan pada hari pertama, ia hanya mendapatkan 20 butir telur. Maka pada hari terakhir, ia mendapatkan telur sebanyak berapa ya? Nah, di situ diketahui bahwa A-nya sama dengan 20, kemudian N-nya adalah hari ke-30. Nah, kemudian telah diketahui bahwa deret aritmatika untuk suku ke-30 pertamanya yaitu 22.350. Nah, yang ditanya adalah suku ke-30-nya. Nah, sehingga dengan menggunakan rumus deret aritmatika diperoleh S30 sama dengan 30 per 2 dikalikan dengan 20 ditambah U ke-30. Kemudian kita substitusikan dari deret ke-30-nya itu adalah 22.350. Nah, kemudian untuk UN-nya itu kan U ke-30. Langsung aja kita cari berapa sih U30-nya. Nah, jadi setelah kita substitusikan diperoleh bahwa 22.350 itu sama dengan 15 dikali dengan 20 ditambah U30. Nah, 20 itu merupakan akan. Nah, kemudian kita operasikan menjadi 20 ditambah U30 sama dengan 22.350 per 15. Pasti kalian tahu ya itu dari mana. Lalu kemudian 20 ditambah U30 sama dengan 1490. Nah, kemudian U30-nya kita bisa dapatkan U30 sebesar 1470. Nah, jadi telur yang ia kumpulkan pada hari ke-30 adalah 1470. Nah, mengapa kita menggunakan cara yang ini? Karena bedanya belum kita ketahui. Karena itu kita langsung aja pakai rumus yang Sn sama dengan N per 2 dikali A plus UN. Nah, atau kalian bisa ingat rumus ini dengan mengingat nama aku yaitu Atun. Sekarang coba kalian berlatih. Nah, selesaikan soal ini lalu jawab di kolom komentar. Oke, sekian dari aku Atun. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat ya.